Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami pagi hari ini mendapat kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan ini. Sucikan kuduskan hamba-Mu yang melayani. Sucikan kuduskan kami semuanya yang mengikuti acara ini. Supaya kami boleh mengerti apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa menikmati kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah bulan Agustus dan tepatnya tanggal 16 Agustus. Ini adalah besok tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu dari hari kemerdekaan ini kita akan merenungkan dengan judul Dimerdekakan. Tapi beda ya. Secara fisik 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi secara khusus ya, kita akan melihat secara rohani bagaimana dimerdekakan ini. Apa kejadiannya? Mari kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa dosa itu? Alkitab memberikan batasan, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ada pelanggaran tentang pelanggaran kepada hukum Allah, maka terjadilah bahwa manusia itu diperhamba oleh dosa. Ya, kita akan melihat apa kejadiannya pada waktu itu. Ya, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada waktu itu manusia ditaruh di sebuah taman yang disebut Taman Eden ya. Dengan bebas mereka boleh makan buah, tapi ada buah yang di tengah yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Allah berkata, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini satu hal perintah. Dalam satu kebebasan itu ada batasnya untuk manusia. Allah memberikan batas, yaitu bahwa ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Ya, puji Tuhan. Kejadiannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Memang iblis itu adalah bapak pendusta. Jadi dia memutarbalikkan fakta. Sebenarnya Allah berfirman boleh dimakan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat ini tidak boleh dimakan. Pada saat kau makan, pada hari itu engkau akan mati. Tetapi ular ini membalik. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya wanita atau perempuan pada waktu itu, Hawa pada waktu itu menyahut. Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan, saya ulangi. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan,
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Hawa pun menambahi, ya. Kalau Allah hanya berfirman, jangan kamu makan, nanti pada hari engkau makan, mati. Tapi Hawa menambahi, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Ayat 4 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah promosi dari setan, atau dalam hal ini ular itu. Kalau Tuhan Allah berkata, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi ular atau setan itu berkata, bagaimana? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan sebaliknya, ya. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, betapa diajukan atau iblis itu memberikan suatu batasan gimana. Sekarang kita mau percaya pada siapa? Percaya pada Allah atau percaya kepada iblis? Allah berkata begini, iblis berkata sebaliknya. Pada waktu itu manusia dapat berbicara dengan Tuhan secara langsung, dengan Allah secara langsung. Tetapi begitu manusia melanggar perintah Allah, itu adalah dosa. Pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, langsung saja manusia itu takut untuk bertemu dengan Allah. Karena dia mengetahui bahwa Allah ada di taman itu, manusia ini menjadi takut. Manusia takut, Adam dan Hawa menjadi takut, sembunyi. Bahkan menyematkan pakaian yang dibuat sendiri dari daun, ya tentunya begitu ya. Dan Tuhan bertanya, kenapa, di mana Tuhan memanggil Adam, Adam, di mana engkau, ya? Dan Adam sembunyi. Lalu Allah bertanya, kenapa? Ya, karena dia takut, karena telanjang. Lalu Allah, siapa yang memberitahu kamu? Apakah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Ya. Dan ternyata ya, memang Adam dan Hawa makan itu. Lalu Allah mulai berfirman, ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala lemak ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi bukan makanan pokok, ya, tetapi kita melihat bahwa ular itu menjalar dan masuk dalam liang. Jadi dengan sendirinya dia memakan bukan makanan pokok, tapi dia dengan sendirinya ada tanah, debu dan tanah itu menjadi termakan oleh ular ini. Ayat 15 katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada permusuhan antara manusia dengan ular, dalam hal ini adalah iblis itu. Karena ada dosa, yaitu melanggar tentang hukum Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, Kejadian pasal 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun
engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17 katakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia berasal dari tanah. Ya, kemudian ini, jadi sejak waktu itu adalah terjadi satu orang banyak mengatakan adalah dosa asal. Ya, sejak waktu itu ada dosa. Sejak waktu itu ada dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum Allah. Ya, mana manusia tidak taat, manusia oleh iblis dikatakan bahwa engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, kita melihat ya bahwa manusia sudah mulai diberi ular dikutuk duluan, bahwa engkau akan jalan dengan perutmu, engkau akan jalan. Kemudian debu tanah akan juga termakan menjadi makanan. Ya, untuk manusia, untuk perempuan susah payah waktu melahirkan. Ya, ada satu kesakitan yang luar biasa. Untuk Adam, ya, bahwa dia akan mencari makan, mencari rezekinya dengan susah payah, dengan berpeluh. Ya, dan tanah juga dikutuk. Tanah akan menimbulkan atau menumbuhkan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, kalau kita melihat bahwa kita tidak pernah menanam duri, rumput duri itu tidak, tapi ada sendiri tumbuh itu. Ya, ternyata ini adalah sesuatu yang dahsyat. Dengan kata lain bahwa manusia mulai sejak saat itu adalah di bawah perhambaan dosa. Manusia pada waktu itu adalah di bawah perhambaan dosa. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 ada tertulis demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia sejak saat itu adalah jatuh dalam dosa. Manusia pada saat itu adalah sebagai sudah diperhamba oleh dosa. Tetapi manusia ya harus bersyukur karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini ya bahwa manusia itu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini adalah penebusan yang sebenarnya. Jadi pengampunan yang sebenarnya. Pada zaman Taurat, pada zamannya Musa, itu adalah Alkitab menjelaskan, sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, bahwa itu adalah
gambaran dan gambaran dari masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu adalah kapan? Ya, pada waktu Yesus lahir. Sejak saat itulah bahwa pengorbanan yang sebenarnya, keselamatan yang sebenarnya, penebusan yang sebenarnya itu adalah melalui darah Yesus. Yang dia tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahwa pada waktu itu Tuhan sendiri sudah mengatakan, ya, jauh sebelum ini, bahwa semuanya itu adalah tentang Tuhan Yesus, dan tentang Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Ya, darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk menebus umat manusia. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 ada tertulis, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kemah itu adalah tubuh kita. Kalau tubuh kita ini dibongkar, artinya tubuh kita ini sudah habis masa pakainya. Tubuh kita ini sudah harus rusak, sudah rusak ya. Apa tubuh kita ini dibongkar, jadi kita akan mati dan kita akan disediakan, diberikan tempat, ya kita akan diberikan tempat yang baru. Yang kalau tubuh ini sudah tempatnya kemah ini dibongkar, maka yang baru disediakan oleh Tuhan, bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi disediakan. Bahwa ada tertulis bahwa Tuhan itu dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya akan dia. Ya, Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, suatu tempat yang baru. Ya, jadi kalau tubuh ini mati, sudah dibongkar, tubuh ini sudah habis, kita mati, kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan di satu tempat. Ya, puji nama Tuhan. Di sanalah suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Ya, Galatia pasal 5 ayat 25 ada tertulis, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai rohani, ya mengenai roh, tubuh kita itu mati, dikubur, dan dari tanah akan kembali ke tanah. Tetapi roh itu kembali ke surga, kembali ke Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya. Dan inilah yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tadi dituliskan bahwa judulnya tadi adalah dimerdekakan. Jadi dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan kepada iblis, perhambaan kepada dosa, perhambaan kepada iblis. Kita dibenarkan, kita ditebus oleh apa? Tadi kita telah baca, kita ditebus oleh sesuatu yang mahal, bukan dengan emas atau bukan dengan perak, tetapi oleh darah Kristus. Kita ditebus, ya kita dipindahkan ke suatu tempat, ya. Secara individu, pribadi demi pribadi, tubuh ini akan habis masa pakainya, mati kita, terpisah antara tubuh dengan roh, dan pada waktu itu roh akan ke suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, dia akan menyediakan tempat untuk mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan bagi tubuh yang kita sudah ditinggal oleh roh ini, tubuh ini mati dan masuk di dalam liang lahat dan akan kembali kepada tanah. Dan pada saat inilah, ya, secara pribadi, tetapi secara umum, nanti akan secara umum semuanya, ya, semua ini manusia akan hilang, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini akan lenyap. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan ini ada dimerdekakan suatu tempat
yang kekal diberikan untuk kita. Tetapi secara individu, apabila tubuh ini sudah habis masa pakainya, kembali kepada tanah, tetapi roh kembali kepada Tuhan. Bahkan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat, di sanalah ya kita akan berada. Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini boleh menggugah hati kita. Jangan main-main dengan keadaan kita, tetapi biarlah kita boleh percaya bahwa ada satu kesempatan, ada darah yang dikorbankan, anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang dia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa. Seharusnya kita yang menerima hukuman, seharusnya kita yang mati, artinya terpisah dari Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimerdekakan dari dosa dan dari perhambaan, dan menjadi hamba kebenaran sekarang. Sehingga kita boleh berada di suatu tempat kemuliaan, satu tempat yang penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya ini, kita yakini ini, bahwa ada kesempatan untuk kita dimerdekakan, dan kita boleh mencapai, ya, gimana cara mencapai itu? Itu adalah kita diberikan dengan cuma-cuma, asal percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa darah dari domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itulah yang menyucikan kita, sehingga kita boleh terluput dari hukuman yang kekal, kita terluput dari kematian, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, bahwa siapa yang makan tadi dari Adam dan Hawa, makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka dia pada hari itu dia mati. Tapi kematian yang pertama itu adalah kematian rohani. Ya, kemudian nanti yang disusul dengan kematian jasmani. Namun begitu kasih Allah ini, kematian rohani itu bisa diatasi. Kematian rohani itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian jasmani, kematian rohani itu akan teratasi. Kita akan dimerdekakan dari dosa. Artinya kita menjadi hamba kebenaran. Artinya kita boleh diselamatkan dalam hidup yang kekal. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, ya, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, sehingga kita boleh mengalami sukacita yang disediakan oleh Tuhan, dan kita boleh masuk dari tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri yang berjanji kepada kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Bapa, bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh percaya akan pengorbanan Kristus, akan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh percaya bahwa kami boleh diselamatkan, bahwa kami boleh dipindah dari perhambaan yang kekal menjadi hamba kebenaran, yang artinya kita boleh diselamatkan, kita boleh mendapat hidup yang kekal oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh percaya akan hal ini. Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Hamba berdoa untuk pemerintah negara kami. Hamba berdoa untuk situasi pada saat ini. Ya, luputkanlah kami Tuhan dari mara bahaya virus corona, dari mara bahaya kecelakaan. Tetapi
biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, sukacita yang daripada Tuhan itu melimpah buat seluruh sidang jemaat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat seluruh sidang jemaat, sehingga kita boleh dibenarkan, sehingga kita boleh mengalami perlindungan Tuhan, sehingga kita terluputkan dari segala masalah yang kejam di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat perlindungan Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang melimpah buat semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu juga melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.